Kasus kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur kian marak. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, siswi SD diperkosa 26 pria. Dan mirisnya sebagian besar pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Setelah 1 bulan dilaporkan, polisi belum berhasil menangkap seluruh pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak seolah tak ada habisnya. Setiap tahunnya ancaman kekerasan seksual terhadap anak terus menghantui anak Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut sepanjang 2023 ada 3.000 kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di Indonesia. Sementara Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima sebanyak 1.915 laporan kasus kekerasan seksual anak. Tingginya angka kasus kekerasan seksual pada anak semakin menunjukkan betapa rentannya anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Seorang siswa SD yang kini putus sekolah diruda paksa oleh 26 pria. Awalnya korban yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar berkenalan dengan 3 orang pelaku melalui media sosial. Pelaku kemudian memperdaya korban dan mengajaknya ke rumah kosong bersama rekan pelaku lainnya. Disinilah terjadi insiden pemerkosaan terhadap korban. Kemudian pelaku memanggil rekan-rekannya yang lain sehingga korban kembali diperkosa hingga 7 kali di waktu dan tempat terpisah hingga pelaku berjumlah 26 orang. Di lokasi inilah pertama kali korban diruda paksa oleh para pelaku. Sebagian besar pelaku masih berstatus pelajar di bawah umur. Para pelaku diketahui kerap melakukan pesta miras di lokasi ini. Saat ini polisi masih terus memburu para pelaku yang sebagian masih buron. Para pelaku yaitu di mana mereka sebelumnya melakukan minum-minuman keras sehingga kondisinya kurang terkontrol, sehingga mereka melampiaskan dengan perbuatan bersenang-senang ya mencari korban, maksudnya ingin menemui korban kembali untuk melakukan perbuatan yang sama. Ada pengembangannya, sisanya tetap dari kami Satreskrim Polres Bau-Bau akan terus melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan bisa segera tertangkap, demikian. Kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur ini terjadi sejak akhir April 2024. Sebelumnya diketahui kasus ini sudah dilaporkan pihak keluarga korban pada 11 Mei 2024, namun awalnya tidak satupun pelaku yang ditangkap. Sampai akhirnya kasus ini ramai diperbincangkan, barulah satu persatu pelaku diburu oleh polisi. Mirisnya menurut pengakuan korban kepada bibinya, ada 1 orang pelaku dewasa yang menyandang disabilitas netra. Itu menurut ceritanya korban berapa orang pelakunya? 26. 26 orang. Iya. Ada salah satunya cacat pelakunya? Iya ada. Cacat seperti apa? Katanya yang buta matanya. Satu pelaku orang buta. Iya. Dia orang tua. Orang tua katanya. Kemudian melapornya kapan? Melapornya waktu di Polsek Lea tanggal 11 malam. Satu tuh malam apa yang jelas malam-malam ya, selesai maghrib. Kemudian? Habis pergi di kantor Lea, di-offer di Polres nih malam-malamnya. Besoknya di-offer di Polres. Iya. Sampai saat ini sudah ada penyampaian dari polisi terkait perkembangan kasusnya? Belum ada, katanya hanya masih dicari. Masih dicari? Tapi belum ada katanya pelaku ditangkap dari satu. Kalau informasi di kampung itu pelakunya masih ada sebagian atau sudah banyak yang lari? Kebanyakan yang lari katanya. Tapi sebagian masih ada? Masih ada katanya. Meski belakangan hal itu dibantah pihak kepolisian dari Polres Bau-Bau. Iya, memang ada pelaku. Maksudnya begini, ada saksi yang tunanetra itu ternyata yang tunanetra itu hanya sebagai saksi menyaksikan pada teman-temannya, demikian. Oke, dia tidak ikut melakukan? Tidak ikut melakukan persetubuhan. Sementara kondisi korban saat ini mengalami trauma dan terpaksa putus sekolah. Pihak kepolisian sendiri telah memberikan pendampingan psikologi terhadap korban. Ya pemirsa, begitu besar dampak pemerkosaan sehingga korban siswi SD di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengalami trauma hingga memutuskan untuk berhenti sekolah. Seharusnya kasus ini menjadi prioritas aparat dan pemerintah daerah setempat.
Jangan sampai mandek padahal sudah dilaporkan. Kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur selalu meninggalkan rasa trauma yang besar pada korban. Karena itu, proses pemulihan pasca insiden pemerkosaan menjadi penting guna mencegah kehancuran mental pada korban di masa mendatang. Dalam kasus pemerkosaan siswi SD di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, korban langsung mendapatkan trauma healing yang difasilitasi oleh pihak kepolisian melalui UPTD PPA Bau-Bau. Saat ini kondisi korban sudah cukup stabil. Untuk sementara kondisi korban apabila diajak berkomunikasi itu dia lumayan baik. Sampai sekarang pihak UPTD PPA Kota Bau-Bau sudah mengadakan beberapa kali konseling dan pendampingan ke rumah korban ataupun ke kepolisian. Untuk kedepannya kami akan berupaya melakukan pendampingan kembali agar korban bisa beradaptasi kembali ke lingkungan masyarakat maupun pendidikan. Kami sudah berupaya melakukan konseling. Nanti kita akan lakukan insya Allah secara rutin agar korbannya bisa beradaptasi kembali ke lingkungan masyarakat. Meski telah mendapatkan trauma healing atau pendampingan psikologi, namun menurut psikolog Lia Sutisna, proses pemulihan secara penuh bagi korban pemerkosaan terlebih yang masih di bawah umur membutuhkan keahlian dan waktu yang cukup lama. Dari hasil pemeriksaan itu memang tidak berlangsung cukup tidak hanya sekali atau 2 kali pertemuan, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memeriksa, baru kita menentukan intervensi yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah pemulihan psikologis, itu setiap individu berbeda, Mbak. Ada yang pemulihan, kalau dilihat dari rentang waktu itu setiap anak berbeda. Ada pemulihannya itu bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan pernah sampai bertahun-tahun. Itu ada, tergantung dari kepribadian sama kondisi status mental si anak pada saat diperiksa oleh tenaga psikolog atau psikiater. Itu setiap anak ketika menerima kejadian traumatis itu berbeda ya Mbak ya. Biasanya kalau traumatis itu kita tidak bisa diukur dengan ideal waktu. Itu tergantung kepada anak. Karena itu mencegah tentu akan lebih baik. Perlu pengawasan orang tua untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan seksual pada anak. Apakah pola asuhnya selama ini sudah baik, sudah benar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana komunikasi. Kemudian yang ketiga, anak itu juga dibutuhkan masih supervisi Mbak gitu ya. Jadi misalnya kalau dia bermain, kalau dia kenalan dengan orang baru, anak perlu diedukasi. Sementara anggota DPRD Bau-Bau yang juga seorang tokoh masyarakat menyayangkan kejadian yang menimpa korban. Terlebih kasus ini nyaris sebulan tidak ada perkembangan usai dilaporkan. Saya tidak tahu mandeknya di mana ya, tetapi saya kira upaya yang terjadi sampai dengan hari ini itu menjadi atensi pada seluruh pihak. Misalkan dari sisi lambatnya, kalau itu menyangkut prosedur melapornya yang saya pikir ini juga menjadi pelajaran. Tetapi kalau lambatnya itu akibat tindak lanjut dari proses hukumnya, misalkan tindak lanjut dari penyelidikan sampai penyidikan, ya saya kira kita memberikan masukan juga kepada pihak-pihak, khususnya aparat kepolisian untuk saya kira lebih cepat. Sementara baik korban maupun pelaku menurutnya kedua pihak sama-sama menjadi korban. Sebab sebagian besar pelaku diketahui masih di bawah umur. Pihaknya berharap penghukuman tidak hanya ditujukan untuk memberi efek jera, tapi juga mengedukasi pelaku. Dirinya juga menyinggung peran orang dewasa yang dinilai lalai dalam mengawasi anak-anaknya, baik korban maupun pelaku. Khusus bagi para pelaku, ya saya kira kalau ada instrumen hukum yang selain memberi asas jera, juga bisa memberikan edukasi kepada mereka. Karena menurut saya, karena banyak di bawah umur ini korban semua kita. Baik yang korbannya itu yang dilecehkan maupun pelaku. Saya anggap juga sebagai korban, ya korban pergaulan bebas yang tidak terkontrol, tidak terfilter. Nah, kaitan dengan pergaulan bebas ini, maka sekali lagi saya katakan tadi stakeholder itu adalah kita mulai dari lingkungan.
Lingkungan itu saya kira dimulai dari rumah. Peran orang tua itu harus bisa lebih maksimal untuk memantau, selain mendidik, memantau aktivitas anak-anak kita. Baik itu aktivitas dalam rumah maupun aktivitas di luar rumah. Anak selalu menjadi sosok yang rentan terhadap sasaran kekerasan baik fisik maupun seksual. Karena itu orang tua dan lingkungan tidak boleh lepas peran dalam mengawasi dan mendidik anak-anak agar terhindar dari perbuatan kriminal. Adapun penegakan hukum tetap perlu dilakukan secara tegas meski tetap menyesuaikan dengan usia pelaku. Hal ini guna memberi efek jera pada pelaku dan keadilan bagi korban. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan Jakarta, Andi Eba, Elshe Jemi Jasin melaporkan.